Geger, kantor Satpol PP Jogja digeruduk massa. Heboh kontroversi pencopotan APK dari kubu Ganjar. Benarkah cuma kebetulan? Ataukah perintah dari atasan? Baliho Kaisang kok aman? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kami juga mohon, entah itu Satpol PP di tingkatan kota ataupun Satpol PP di tingkatan kecamatan, kalau mau ngelepas ya lepas semuanya. Gitu, sehingga tidak ada kesan tebang pilih ketika kita memasang atau kita dilepas, yang lainnya itu baru dilepas. Gitu. Neng ketika kita tidak memasang, mereka masang, mereka tidak dilepas. Ini yang menjadi sebuah problem yang ini memang harus dikomunikasikan. Nah, maka sekali lagi kami juga mohon kepada Satpol PP untuk juga melakukan komunikasi koordinasi dengan penyelenggara pemilu. Pada prinsipnya kami dari warga Desa Kertomulyo sudah sepakat berharap bahwasanya desa kami akan dipasangi baliho-baliho Pak Ganjar itu di rumah kami, dan kami siap menjaga baliho tersebut 24 jam. Warga di sejumlah daerah sudah berani bersikap, berani menunjukkan sikapnya. Ya, mereka mulai gerah dan mulai melawan, Lur. Rakyat di banyak daerah menunjukkan perlawanan. Ya, mereka melakukan perlawanan terhadap aksi aparat merazia spanduk dan baliho bergambar Ganjar Mahfud. Iya, Lur, belakangan ini aparat di sejumlah daerah gencar mencopoti alat peraga kampanye pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Jadi, Lur, baliho Ganjar Mahfud itu banyak dicopot oleh pihak tertentu di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara pada saat menjelang kunjungan Ganjar Pranowo di Pematang Siantar. Oleh sebab itu, Lur, rakyat pun bereaksi. Rakyat melawan dengan caranya sendiri. Rakyat tidak punya kemampuan istimewa. Mereka memang nggak punya privilege seperti partai atau pasangan calon lain. Ya, mereka cuma bisa mengikhlaskan rumah dan tanahnya untuk dipasangi baliho pasangan Ganjar Mahfud MD. Massa yang menamakan diri Aliansi Relawan Ganjar Jogja menggeruduk kantor Satpol PP Kota Jogja. Aksi ini dilakukan buntut pencopotan rontek atau bendera kecil gambar Ganjar oleh Satpol PP. Dilansir Detik Jogja, massa mulai berkumpul di depan gerbang Balai Kota Jogja Jumat 17 November 2023 sekitar pukul 9 WIB. Sebelum menuju kantor Satpol PP yang berada di dalam kompleks Balai Kota Jogja, massa pun sempat orasi di depan Balai Kota. Kemudian massa masuk dan menuju ke depan kantor Satpol PP. Aksi massa ini merupakan buntut dari pencopotan rontek bergambarkan Ganjar Pranowo. Massa menganggap ada unsur kesengajaan pada pencopotan itu, mengingat pencopotan bersamaan dengan kunjungan Ganjar ke kota Jogja. Kata simpatisan relawan Ganjar Jogja Antonius Fogi, minta klarifikasi supaya apa yang dilakukan Satpol PP apakah itu merupakan sebuah instruksi dari atas, bahwa situasinya sama ketika Pak Ganjar datang di suatu kota, ya gambarnya Pak Ganjar itu dicopoti. Nah, maka ketika tadi kita juga sudah minta ketegasan apakah itu kebetulan ataukah ada dekengan dari pusat. Antonius yang mendampingi masa aksi juga mengatakan pencopotan yang dilakukan oleh Satpol PP Jogja itu bersamaan dengan waktu kunjungan Ganjar yang datang ke Jogja, Kamis 16 November. Foki mempertanyakan soal pencopotan spanduk yang harus dilakukan bersamaan dengan kedatangan Ganjar ke Jogja. Terlebih, ia juga menemukan masih adanya spanduk atau rontek dari parpol lain yang tak dilepas oleh Satpol PP Jogja. Satpol PP, lanjut Foki, juga tak koordinasi dengan Bawaslu soal pencopotan spanduk Ganjar Pranowo itu. Foki mengaku tak menerima sosialisasi apapun soal pemasangan rontek spanduk atau reklame pada masa prakampanye. Hal inilah yang menyebabkan para sukarelawan kurang mendapatkan informasi soal regulasi pemasangan alat peraga sosialisasi. Kepala Satpol PP Jogja, Okto Nur Arafat, menyebut tak ada kesengajaan dalam pencopotan rontek yang dilakukan bersamaan dengan kunjungan Ganjar Pranowo ke Jogja. Menurut Okto, saat ini belum memasuki masa kampanye, sehingga penindakan rontek dan spanduk yang dilakukan personilnya kemarin bukan memakai dasar hukum penertiban alat peraga kampanye. Sebaliknya, kata Okto, Satpol PP mendasari penindakan spanduk dan rontek reklame tak berizin, sesuai yang tertuang Pasal 43 Ayat 2 Perda Nomor 6 2022. Yang mengatakan untuk pemasangan APS memang diperbolehkan, tapi tidak dengan APK. Hanya saja pemasangan APS harus mengantongi izin dari DPMP-TSP. Pemasang juga harus membayar pajak reklame kepada BPKAD. Itulah alasannya menurut Okto, permintaan sukarelawan Ganjar agar Satpol PP berkoordinasi dengan Bawaslu juga tak bisa serta-merta dilakukan.
Apakah Anda percaya bahwa semua ini disebabkan adanya aturan yang dilanggar? Kalau saya sih cenderung tidak percaya ya, terutama setelah kejadian dua lokasi lain yang agaknya terlalu kebetulan jika alasannya penegakan perda dan berdekatan dengan momen kedatangan Ganjar di berbagai kota tersebut. Kalau beneran mau tegakkan perda, coba kita beri waktu seminggu saja. Kita mau lihat seberapa tegas Satpol PP menindak alat peraga kampanye yang secara aturan memang jelas melanggar perda, seperti yang baru saja mereka lakukan di Jogja. Kita mau lihat seberapa tahan, seberapa konsisten, dan seberapa tegas mereka untuk menegakkan aturan, termasuk bendera parpol yang ada di lokasi-lokasi yang tidak semestinya dan selama ini rutin mengotori lingkungan sekitar, sehingga sejauh mata memandang ada banyak seringai ataupun senyuman para caleg yang berharap akan dipilih saat momen coblosan nanti, yang tak jarang membuat kening berkerut sambil berkomentar, "Itu siapa ya? Kok kayak baru lihat?" Begini ya, kalau memang ingin menegakkan aturan, ya jangan tanggung gitu loh. Bersihkan jembatan, pepohonan, dan tiang-tiang listrik dari pemasangan alat kampanye dari parpol ataupun relawan dan simpatisan. Bila perlu, sertailah dengan denda yang bernominal besar, yang bersifat progresif kalau sampai tindakan yang sama diulangi dengan alasan apapun yang dapat memberikan efek jerah, sekaligus peringatan agar para relawan, kader, sampai elit partai di Indonesia paham dengan yang namanya penegakan aturan, lalu bersedia menaati. Mungkin ini waktunya KPU berpikir setidaknya untuk pemilu 2029 nanti agar menerapkan aturan soal penggunaan materi cetakan untuk kampanye. Apalagi katanya ini kan zaman modern. Masa cara kampanye masih jadul seperti 25-30 tahun silam dengan ratusan hingga ribuan spanduk model jadul yang seringkali malah bikin mata sepet. Bagaimana menurut Anda? Nanti uangnya dikasih di Singapura atau di Hong Kong atau di mana? Ya, ini terbuka aja. 5% dari 50 triliun itu 2,5 triliun. Kalau Prabowo dan saya mau jahat, Prabowo secara low profile, tenang, dia batalkan, tidak mau. Dia bilang ke saya nggak mau terlibat korupsi. Ini kontrak-kontrak korup, saya tidak mau terlibat. Saya kaget. Pret, mana buktinya? Hasim Joyo Hadikusumo klaim Prabowo menggagalkan korupsi 51 triliun di Kemhan. Upaya tutupi borok nih. Apa kabar food estate mangkrak habiskan puluhan triliun? Itu ada 51 triliun duit rakyat atau APBN itu diselamatkan oleh Pak Prabowo. Jawab sudah mengapa Prabowo sangat ngotot dompleng ke Jokowi. Prabowo juga mau jadikan Jokowi sebagai tameng atas kegagalan kinerjanya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, menceritakan Presiden Jokowi kaget saat menerima laporan adanya korupsi yang dilaporkan Menhan Prabowo di Kemhan. Hasim mengatakan Prabowo telah membatalkan kontrak dengan potensi korupsi dengan nilai 51 triliun. Hasim lalu menceritakan peristiwa korupsi yang terjadi di Kemhan. Ia mengatakan di awal kepengurusan Prabowo menjadi Menhan, di mejanya telah tersedia kontrak 51 triliun yang telah tersedia di mejanya. Dalam kontrak yang ada di meja Prabowo, terdapat markup yang mencapai 1.250%. Harga senjata yang awalnya $800 di markup menjadi $10.800. Lebih lanjut, Hasim lalu menyinggung para koruptor di Indonesia yang sudah melampaui batas normalnya. Ia pun bangga akan aksi sang kakak yang berani membatalkan semua kontrak yang ada di mejanya yang mencapai 51 triliun. Kemudian, Hasim menyebutkan Prabowo bisa saja mengambil 1-2% uang itu yang telah mencapai nominal miliaran rupiah. Tapi ia bersaksi bahwa sang kakak telah menyelamatkan uang rakyat Indonesia dari para tangan koruptor. Memang Prabowo bisa berdalih bahwa ia tak terlibat dan membongkar dugaan anggaran dana yang berpotensi korupsi. Tapi apakah proyek yang lain bisa diakali untuk menyelamatkan diri? Seperti halnya proyek food estate seluas 178 hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Prabowo. Dalam proyek ini Prabowo akan bersinergi dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, dan Kementerian BUMN.
Proyek ini merupakan proyek pengembangan lumbung pangan nasional yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional yang juga merupakan bagian dari cadangan logistik strategis pertahanan negara untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri. Penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai leading sektor proyek ini menuai pro kontra dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi 4 DPR dari fraksi PKB Daniel Johan menilai bahwa proyek ini akan lebih efektif jika dipimpin oleh Kementerian Pertanian karena infrastruktur dan birokrasi lebih terkait mengenai pertanian. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, juga menyesalkan penunjukan Prabowo karena proyek ini seharusnya tidak diberikan kepada menteri yang tidak ada hubungannya tentang persoalan pangan. Yang kemudian menjadi sorotan publik bukan lagi soal pro kontra penunjukan Menteri Pertahanan untuk mengurusi masalah pangan, tapi soal realisasi dari program tersebut yang kemudian memunculkan kontroversi karena ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Salah satu yang dinilai sebagai kejanggalan adalah kebijakan Kemenhan yang membentuk suatu badan atau lembaga bernama PT Agroindustri Nasional Agrinas yang berada langsung di bawah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Kementerian Pertahanan RI. Dilihat dari sudut pandang manajemen dan pertanggungjawaban penyelenggara negara, keberadaan sebuah perusahaan pangan di bawah Kemenhan patut dipertanyakan. Peran fungsi dan tugasnya yang mirip dengan beberapa perusahaan pangan BUMN rawan tumpang tindih. Isu akuntabilitas dan transparansi menjadi krusial karena PT Agrinas berada di bawah yayasan yang seharusnya bersifat non-profit. Satu hal yang membuat saya syok adalah ketika mengetahui jika di balik orang-orang yang menjalankan PT Agrinas adalah kroni-kroni Prabowo yang saat ini juga menghuni Partai Gerindra. Mengetahui kebenaran seperti ini membuat jalan pikiran saya berkecamuk. Saya tak habis pikir, jika Prabowo senekat ini demi memperkaya diri melalui bagi-bagi proyeknya ke kawan-kawannya yang lain. Jika ini masalah uang, apakah gaji para pejabat yang bertindak curang seperti kroni Prabowo tadi masih kurang? Jika memang masih kurang, berarti mereka tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Hanya demi uang dan kekuasaan, sampai hati kalian merusak lingkungan yang teramat kami cintai lewat tanaman singkong yang katanya menjanjikan. Bagaimana menurut Anda?